Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-752 kita berada di masa pandemi, di hari yang ke-4 dan malam ke-5 Ramadan. Bagi yang mulai puasanya hari Ahad, tapi bagi yang mulainya hari Sabtu, tentu ini adalah hari yang ke-5 dan malam yang ke-6. Walaupun kita puasanya berbeda mulainya, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah keindahan Islam. Kita bisa berbeda, namun kita diikat dengan satu tali akidah yang sama, yang Allah perintahkan kita untuk terus memegang erat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Teruslah pegang erat tali ikatan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bahasa Arab ikatan itu adalah aqdun atau aqidatun atau uqdah atau i'tiqad. Kita punya akidah yang sama, maka jangan sampai kemudian membuat kita hanya dengan hal-hal yang sepele menjadi terpecah belah satu dengan yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umat beliau yang istiqamah, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat beliau yang hidupnya istiqamah, wafatnya husnul khatimah, dan dibangkitkan mendapatkan syafaat. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, dan juga Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan. Hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk syurga. Satu ketika Talha bin Ubaidillah bermimpi, dan dalam mimpi tersebut beliau bertemu dengan dua orang sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia. Yang bermimpi adalah orang saleh yang dijamin masuk syurga. Yang ada dalam mimpinya pun adalah dua sahabat Nabi yang saleh, yang ketika dalam mimpi tersebut ternyata keduanya sedang berdiri di depan sebuah pintu istana yang sangat megah dan mewah serta indah, yang dikatakan itulah syurga. Maka kalau kita selaku orang beriman sejatinya, kalau kita tidur, kemungkinan kita hanya dua sebenarnya. Yang pertama, kalau kita dapat mimpi, sejatinya mimpi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kalau baik. Tapi kalau kita tidak mendapatkan mimpi yang baik, maka orang beriman sejatinya tidurnya adalah pulas tanpa mimpi sama sekali. Tapi kalau ada di antara kita yang mimpinya ternyata tidak baik, mimpi misalnya main tembak-tembakan gitu ya, mimpi kepleset jengkol misalnya gitu, atau mimpi misalnya ketabrak anjing dan seterusnya. Kalau mimpi-mimpi kita tidak baik, maka ketahuilah itu bagian dari nafakhatis syayatin, hembusan-hembusan syaitan. Orang beriman tidurnya tidak bermimpi, walaupun bermimpi maka bagian daripada mimpi kebaikannya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang saleh, dijamin masuk surga, bermimpi dan dalam mimpinya bertemu dengan dua orang sahabat Nabi yang kemudian sedang berdiri di depan pintu istana yang sangat megah, indah dan mewah, yang dikatakan itu adalah surga. Dan ada satu kaidah dalam penjelasan para ulama kita. Kalau ada di antara kita yang bermimpi dan dalam mimpinya bertemu dengan orang saleh, yang digambarkan dalam mimpi tersebut beliau sedang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan misalnya beliau sedang berduduk di sebuah dipan, di hadapannya sungai-sungai yang mengalir kemudian airnya dengan indah,
Di seberang sungai ada pohon-pohon anggur yang sedang ranum-ranum. Kicauan-kicauan burung yang terbang, hilir mundik, lalu lalang dan seterusnya. Ketika kita mendapatkan mimpi orang soleh seperti itu, dalam gambaran mimpi kita dia sedang mendapatkan nikmat Allah seperti itu, maka sebuah kaidah sederhana, artinya Allah memberikan pesan kepada kita, ingat orang beriman mimpinya adalah petunjuk, Allah sedang memberikan petunjuk kepada kita agar kita mencari tahu apa amal soleh orang tersebut, kemudian kita contoh. Maka ketika Talha bin Ubaidillah bermimpi di hadapannya atau di dalam mimpinya ada dua orang sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia, berada di depan sebuah pintu istana yang sangat megah, indah dan mewah, maka beliau perhatikan apa kira-kira akhir dari mimpi itu. Yang pertama terjadi adalah tiba-tiba datang panggilan, wahai fulan, masuklah engkau ke dalam syurga. Masuklah. Sahabat ini yang pertama ke dalam syurga, yang ketika hidup di dunia dia meninggalnya terakhir, tapi masuk syurganya bisa duluan. Setelah menunggu sekian lama, maka sahabat yang kedua ini kemudian dipanggil oleh Allah, dapat satu panggilan, wahai fulan, sekarang giliran masuk ke dalam syurga. Maka masuklah beliau ini ke dalam syurga. Dan yang masuk terakhir ke dalam syurga justru meninggalnya duluan. 1 tahun sebelumnya sudah meninggal dunia, dan meninggalnya pun dalam kondisi syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hidup di dunia, dua orang sahabat ini ternyata masuk Islamnya secara bersama-sama, ibadahnya bersama-sama, amal solehnya bersama-sama, semuanya bersama-sama, saking sahabat karib dan dekatnya. Yang membedakan keduanya adalah hanya waktu meninggalnya yang berselisih 1 tahun, dan juga kondisi kematian yang berbeda. Yang pertama meninggalnya karena syahid di medan perang, yang kedua meninggalnya biasa-biasa saja. Saking biasanya, dalam riwayat tersebut tidak disampaikan meninggalnya disebabkan karena apa. Lantas Talha kemudian terbangun dan termenung dan kebingungan. Sebab yang beliau saksikan dalam mimpi tersebut adalah, mengapa yang masuk syurga lebih dahulu adalah justru yang meninggalnya belakangan dan matinya bukan karena syahid. Justru yang matinya biasa-biasa masuk syurganya duluan. Sebaliknya yang yang matinya mati syahid justru kemudian masuk syurganya belakangan. Padahal kita tahu bahwa kematian dengan kematian syahid adalah kematian yang luar biasa. Kematian yang paling tinggi dan cita-cita setiap orang beriman. Kematian yang disampaikan oleh Al-Quran. Siapa yang mati syahid dikumpulkan bersama dengan para nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Dikumpulkan bersama dengan para nabi dan orang-orang saleh. Mati syahid yang kemudian jenazahnya dimandikan oleh bidadari yang saling berebut untuk ikut memandikannya. Kematian yang kemudian jenazahnya para malaikat berdesak-desakan ingin menyolati dan kemudian menandu jenazahnya. Sebagaimana yang terjadi atau dialami oleh Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau wafat setelah perang Khandaq. Bahkan Muawiyah yang saat kemudian turun kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Tabuk, dapat kabar tentang bagaimana kok kondisi siang hari ini begitu adem luar biasa. Tidak pernah dijumpai oleh para sahabat seindah itu, setentram itu, seadem itu. Siang yang begitu terik di medan Tabuk yang luar biasa gersang. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ini? Alam kok seperti ini? Maka Rasul mengatakan Muawiyah di Madinah wafat dan malaikat turun jumlahnya 70.000. Mereka membuat 2 shaf salat untuk menyolati jenazah Muawiyah. Artinya pahala orang yang syahid luar biasa. Bahkan mereka masuk surga tanpa hisab dan bisa memberikan syafaat kepada keluarga besarnya. Namun kenapa yang mati syahid justru masuk surganya belakangan dengan jarak dipanggil yang begitu jauh? Hal inilah yang membuat Talha kemudian kebingungan, sampai bertanya ke beberapa sahabat, wahai sahabat fulan, tahukah engkau tentang mimpi ini? Pernahkah engkau mendapatkan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang penjelasannya? Adakah yang pernah mengalami mimpi yang sama dan bertanya kepada Rasul dan Rasul menjawab? Terus bertanya, tidak dapat jawaban sama sekali. Sampai kemudian mimpi Talha bin Ubaidillah sampailah ke telinga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul memanggil Talha, wahai Talha, ya Rasulullah,
Ada apa tentang mimpimu? Ceritakan. Maka Talha menceritakan mimpinya. Ya Rasul, saya mimpi begini, begitu dan seterusnya. Baik. Kenapa engkau bingung? Ya bagaimana bisa ya Rasulullah? Orang mati syahid, meninggal duluan dengan segala keutamaan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dan engkau sampaikan dengan lisanmu. Tapi ketika meninggal, sahabatnya meninggal belakangan dengan jarak 1 tahun, justru dalam mimpiku dia mendapatkan kesempatan masuk surga lebih dulu. Dan setelah yang pertama ini masuk surga, maka yang mati syahid ini dipanggil masuk ke dalam surganya setelah sekian lama dia menunggu. Jaraknya begitu jauh. Kok bisa? Kalau kita sekarang akan berpikir seandainya tidak ada hadis itu, tidak ada penjelasan dari baginda Rasul, kita mungkin akan berpikir, buat apa saya ikut perang? Toh perang saya pasti mati. Kemungkinan saya mati kalau ikut perang. Dan kalau saya mati, saya tahu hadis itu, berarti saya akan masuk surganya belakangan. Mendingan saya nggak usah ikut, matinya belakangan, masuk surga duluan. Betul ya? Perang. Tapi itulah kemudian disampaikan dan dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Talha, memang demikianlah adanya. Bukankah, kata baginda Rasul, yang pertama, bukankah dengan perbedaan meninggal yang 1 tahun itu, orang yang meninggal belakangan mempunyai jumlah rakaat salat yang lebih banyak? Kita sama-sama duduk di sini, sama-sama umurnya, sama-sama masuk munzalan angkatan kesekian. Nanti ada yang satu meninggal duluan, yang satu meninggal tahun depannya. Maka yang meninggal tahun depan, ada yang siap? Mau tahun ini atau tahun depan? Ya. Ini contoh misalnya kan, ada yang meninggal tahun ini, ada yang meninggal tahun depan. Maka yang meninggal tahun depan dia dapat rakaat salat lebih banyak di munzalan ini, betul? Kalau 1 hari 17 rakaat wajib saja dikali 365 hari, itu sudah kurang lebih 5.100 rakaat lebih. Perbedaan jumlah rakaat salatnya itu 5.000 rakaat lebih. Dan saya yakin dan kita pasti yakin, tentu sahabat salat nggak mungkin salat wajib saja. Nggak mungkin sahabat itu salatnya salat 5 waktu doang. Pasti tahajudnya ada, ya, duhanya ada, salat sunnah rawatib, nawafil dan lain sebagainya pasti mereka kerjakan. Dan tentu lebih daripada itu jumlah rakaat salatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Talha, dan inilah saksi bahasan kita, bahwa bukankah dalam perbedaan waktu 1 tahun meninggal dunia, yang meninggal belakangan mendapatkan 1 kelebihan Ramadan? Subhanallah. Dan kata para ulama, yang menjadikan jarak dipanggilnya begitu lama masuk ke dalam surga adalah justru karena amal Ramadannya. Karena Ramadan sebagai shortcut jalan pintas kita melipat gandakan semua posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah gambarkan dengan posisi ketakwaan, la'allakum tattaqun, dan semulia-mulia orang dan semulia-mulia hamba adalah mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan pintas kita mencapai puncak kemuliaan adalah dengan Allah hadirkan bulan Ramadan buat kita. Kenapa bisa menjadi jauh jaraknya? Tentu setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk surga, ada perantara amal soleh yang begitu jauh secara kuantitas, jumlah yang dia kerjakan, yang meninggal belakangan dengan yang meninggal duluan yang mati syahid tadi. Kalau bicara amal soleh sahabat, insya Allah kualitasnya luar biasa, beda dengan kita. Kualitas mereka luar biasa dalam ibadah. Tentu yang membedakan adalah kuantitasnya secara zahir, banyak atau tidaknya. Jumlah rakaatnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak 1 kali. Oleh karena itulah itu yang menjadikan amalnya menjadi berlipat ganda, yang menjadikan jarak dipanggil surganya semakin jauh. Maka bagaimana menjelaskan hadis ini disampaikan oleh salah seorang ulama punggawa mazhab Hambali yang bernama Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, salasatu amalin la tuzanu bil a'malu. Ada 3 amal yang hampir-hampir mizannya Allah itu nggak sanggup lagi menimbangnya. Kalau kita punya timbangan, kita berdiri di atas timbangan, itu jarum timbangannya sudah mentok, nggak bisa nimbang kita lagi. Tandanya apa? Apakah timbangannya rusak atau karena kita yang terlalu berat? Kita yang terlalu berat. Berarti timbangan tidak bisa menimbang disebabkan yang pertama, yang ditimbangnya terlalu berat. Atau yang kedua,
Karena rujukan takarannya tidak ada sama sekali. Timbangan yang ada di hadapan kita, dia rujukannya adalah kilogram. Tapi mungkin nggak kita taruh di atas timbangan itu kontainer yang harusnya dihitungnya dalam hitungan tonase, ton. Bisa nggak timbangan itu menimbang? Yang timbangannya dengan takaran kilogram disuruh nimbang yang ukurnya ton. Bisa nggak kira-kira menimbang? Tidak bisa. Karena tidak ada takarannya, maka timbangan itu tidak bisa menimbang. Oleh karena itu, kenapa ada amal? 3 amal yang hampir-hampir tidak bisa ditimbang oleh mizannya Allah. Kata Ibnu Qudamah ada 3. Salah satunya adalah amal orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Saking beratnya dan bahkan saking tidak ada rujukan takarannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, haitsu qala azza wa jalla, was-shaumu li wa ana ajzi bihi, ay salat atau puasa orang dan semua amal orang yang berpuasa itu untuk aku, kata Allah. Dan aku yang langsung membalas. Sehingga kemudian kata para ulama, salah satu penjelasannya adalah, kalau ada orang beramal di bulan Ramadan, maka bahkan malaikat tidak dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa mencatat amal orang tersebut, untuk bisa melihat amal orang tersebut, dan untuk kemudian menghitung amal orang tersebut. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melihatnya, dan hanya Allah yang akan menghitungnya, hanya Allah yang mencatatnya, dan hanya Allah yang akan membalasnya. Dan tidak ada satupun rujukan dalam riwayat yang menyatakan berapa jumlah amal orang yang berpuasa. Berapa takarannya, tidak ada. Kalau selain bulan Ramadan, baca Quran 1 huruf, kata Nabi, pahalanya 10 kebaikan. Kalau selain bulan Ramadan, solat berjamaah di masjid, pahalanya dibanding sendiri 27 kali lipat. Kalau selain bulan Ramadan, kita berinfak di jalan Allah, kata Allah dalam Al-Quran, 700 kali lipat. Kalau selain bulan Ramadan, kita salawat kepada baginda Nabi, Allah balas 10 kali lipat. Kalau selain bulan Ramadan, kita salat sunnah syuruk, pahalanya seperti orang yang haji dan umrah, sempurna. Amal solehnya Allah tentukan, rujukannya ada, berapa kali lipatnya ada, takarannya ada. 10 kali lipat, 700 kali lipat, 27 derajat, dan seterusnya. Namun itu terjadi kalau di bulan selain Ramadan. Untuk Ramadan semua itu tidak berlaku. Kenapa? Karena hanya Allah yang akan membalas. Wa ana ajzi bihi, aku yang langsung balas. Ya Rabb, berapa balasannya? Ustaz, apakah 100.000? Wallahu a'lam. Apakah 1 juta kali lipat? Wallahu a'lam. Apakah 1 miliar kali lipat? Wallahu a'lam. Karena Allah tidak menjelaskan berapa jumlahnya. Dan itu khusus Ramadan dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Saking tidak ada rujukannya, maka mizan nggak bisa ngitung. Kalau saya menggambarkannya sederhana. Kalau ada malaikat mau catat, ya Rabb, si fulan di siang hari bulan Ramadan dia baca Quran 2 juz, ya Allah. Saya hitung jumlah 2 juz ini hurufnya ada 1000 huruf. Maka ya Rabb dikali 10 kali lipat berarti dapat 10.000 pahala dia. Ya Rabb, si fulan di siang hari bulan Ramadan dia infak 100.000, ya Allah. Maka pahalanya 700 kali lipat, berarti dihitungnya menjadi 70 juta, ya Rabb. Ini laporannya, ini sudah saya hitung, ini sudah saya catat, saya lihat dan saya saksikan. Kata Allah, nggak usah ikut campur. Nggak usah sibuk-sibuk lihat, nggak usah sibuk-sibuk hitung. Itu urusan saya, kata Allah. Wa ana ajzi bi, urusan saya. Maka bayangkan perbedaan amal yang begitu besar di bulan Ramadan. Nabi mengatakan disebabkan karena yang meninggal belakangan mendapatkan 1 kali Ramadan, kelebihan 1 Ramadan menjadikan masuk surganya lebih dulu dengan jarak yang begitu jauh. Padahal matinya yang pertama karena mati syahid, dengan segala kemuliaan syahid. Dan kita bersyukur kepada Allah karena tahun ini atau sampai detik ini Allah masih pilih kita sebagai yang masih hidup kira-kira di tengah pandemi yang sudah memakan korban jiwa, meninggal dunia lebih dari 150.000 orang di Indonesia saja itu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah terpapar. Ada?
Hah? Pernah kan? Punya gelar LC berarti lulusan COVID. Ya. Kalau saya dikasih gelar LC belajarnya 4 tahun di Mesir. Kalau yang terpapar COVID, LC-nya 14 hari isolasi mandiri dapat gelar LC. Kalau selamat, kalau hidup lagi. Kalau lulus, makanya lulusan COVID kan gitu LC-nya. Ya. Tapi yang meninggal berapa banyak? Banyak, luar biasa. Di masa-masa setelah Ramadan, Idul Fitri tahun lalu, Delta sedang mengganas-ganas, ya subhanallah. Banyak ulama kita yang meninggal dunia yang syahid. Banyak kemudian kaum muslimin yang meninggal dunia syahid dan seterusnya. Tapi yang terpapar, yang tidak terpapar, sampai hari ini kita bisa berdiri di soft ini. Ya, sajadahnya empuk, Masya Allah. Ya, sampai ngantuk ya. AC-nya juga luar biasa berputar-putar ya. Subhanallah. Dingin suasananya Masya Allah ya. Kalau kita meninggal tahun lalu nggak bisa merasakan musola munzalan kita ini. Betul? Nah, kalau sekarang Allah berikan kesempatan ya, apalagi sudah punya gelar LC ya. Kalau pernah 2 kali kena COVID-nya, gelarnya berarti S2, itu MSc, Magister of Suspect COVID. Nah, itu dia ya. Subhanallah, udah 2 kali misalnya ada ya. Hari Ahad lalu sebelum Ramadan itu saya diminta ngisi di Jatiwaringin itu, ternyata tuan rumahnya COVID 2 kali. Alhamdulillah masih selamat. Kakak ipar saya 3 kali kena COVID. Jadi gelarnya udah doktor dia. S3. Luar biasa. Tapi subhanallah, ketika Allah berikan kesempatan demi kesempatan kepada kita, rasakan ini sebagai kesempatan dari Allah yang bisa jadi sebagaimana orang yang telah mendahului kita dulu bermimpi pada tahun lalu, semoga tahun depan masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nyatanya tidak. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah sambil bermimpi mudah-mudahan dan berharap semoga Allah memberikan kesempatan kita kembali tahun depan mendapatkan Ramadan yang sama. Supaya nanti ketika kita sama-sama berbaris di depan pintunya surga, ngantri. Bukan ngantri minyak goreng, tapi ngantri pengen masuk surga. Kalau kemudian kita bisa masuk duluan ke dalam surga, kita punya dalil kepada Allah, ya Rabb, panggil aku duluan. Kenapa? Karena aku punya kelebihan Ramadan dibandingkan dia yang meninggal duluan. Syaratnya apa? Ramadannya diisi dengan sebaik-baiknya. Percuma dapat Ramadan nggak kita isi ngapa-ngapain. Padahal yang melipat gandakan itu karena Allah membalas setiap amal yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau Ramadannya tidur-tidur doang, Ustadz kan semua amalan ibadah tidur, orang berpuasa ibadah. Ya, saya tidur aja lah, Masya Allah. Ya. Apa bedanya sama yang tidur di dalam tanah? Mereka juga sedang tidur, kata Allah. Ya, makanya orang yang meninggal dalam tanah itu, kata Allah dalam surat Yasin, qalu man ba'atsana min marqadina hadza mau'adar rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang bangunin saya dari tidur? Katanya mereka gitu kan. Mereka sedang tidur. Jadi kalau antum tidur juga, ya, mendingan di dalam tanah sekalian. Ya, karena Ramadan ini kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kemudian kita buang-buang percuma begitu saja. Kesempatan yang tidak atau bisa jadi tidak berulang dan tidak mungkin Allah berikan lagi tahun depan kepada kita. Kesempatan yang bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita. Sallu salatal muwaddi', salatlah sebagaimana Anda ingin berpisah dengan dunia. Salat sekhusyuk-khusyuknya. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan taudi' kita, Ramadan perpisahan kita. Sebagaimana orang yang ingin berpisah, dia kemas-kemas. Dia pengen pulang, dia rapih-rapih. Dia bawa koper-kopernya. Dia siapin oleh-olehnya. Dia bawa barangnya semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau kita memang pengen betul-betul pulang dengan kondisi baik, berpisah dengan Ramadan, kita sebagai tamu sekarang tugas kita menjamu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dari mulai datang dia ketok pintu, kita persilakan masuk, kita jamu, kita sambut dengan penuh kehangatan. Nanti ketika dia berpisah, kita silakan dia pulang dalam kondisi kita menangis penuh kerinduan. Jangan sampai tamunya masih di dalam, tuan rumahnya udah mati, kan begitu. Bingung nanti ini siapa yang nyambut saya. Maksud saya bukan mati fisik ya, mati hati kita. Ya, dia masih ada menjadi tamu kita di bulan Ramadan ini, tapi hati kita nggak hidup sama sekali. Padahal dia belum berpisah dengan kita. Makanya terus hidupi itu dengan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ujian sensitivitas kita adalah ujian sensitivitas keimanan. Sejauh mana iman kita sensitif mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala dan menyambutnya dengan amal-amal terbaik kita. Kesempatan bisa jadi tidak berulang, namun kemudian kesempatan sebaiknya dimaksimalkan dengan sesungguh-sungguhnya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.